Selamat datang di pembahasan soal PBQ ITB. Di sini kita akan menjawab soal yang berkaitan tentang graf pada dua dimensi. Sebuah bola baseball dipukul pada ketinggian H sama dengan 1,00 meter, yang kemudian ditangkap pada ketinggian yang sama. Bola bergerak sejajar dengan bangunan tembok. Bola bergerak sampai tepat di atas tembok dalam 1 sekon setelah dipukul, lalu kemudian melintasi bagian atas tembok selama 4 sekon. Bola menempuh jarak horizontal D sama dengan 50,0 meter atas tembok. Dan kita minta untuk menentukan beberapa besaran tersebut. Di sini kita diberikan gambar juga, mari kita tinjau gambarnya terlebih dahulu. Jadi bola dipukul pada posisi awal di sini, misal kita namakan posisi awalnya sebagai Y0. Di sini kita juga memiliki T0. Kemudian bola melewati suatu dinding. Misal dinding ini kita namakan sebagai Y1. Y. Kemudian waktunya juga kita namakan T1. Kemudian bola akan melintasi terus ke atas dari dinding, kemudian kembali ke bawah dan menyentuh posisi yang sama dengan posisi Y1. Misal ini kita namakan sebagai Y2. Dan waktu untuk menempuh Y2 adalah T2. Dan di sini terdapat posisi akhir, yaitu ketika bola ditangkap kembali, kita namakan sebagai Y final. Kemudian kita memiliki waktu T final. Nah, pada soal yang pertama kita diminta jarak horizontal yang ditempuh oleh bola dari saat dipukul hingga ditangkap. Misal kita deklarasikan bahwa sumbu horizontal adalah sumbu X. Maka kita tinjau untuk sumbu X. Sumbu X sendiri untuk kasus parabola seperti ini pasti akan mengalami gerakan secara GLB. Artinya, kecepatan yang dilalui oleh sumbu X akan selalu sama di setiap kondisi. Untuk persamaan dari GLB sendiri bisa kita dapatkan sebagai berikut. Misal kita namakan persamaannya sebagai persamaan 1. Kemudian selanjutnya kita tinjau untuk kasus sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y sendiri, pada kasus parabolik seperti ini, dia akan mengalami gerakan secara GLBB. Artinya, dia akan memiliki percepatan. Percepatan yang didapat dari sumbu Y untuk kasus ini adalah dari percepatan gravitasi. Sehingga persamaan untuk menentukan posisi dari sumbu Y dapat kita nyatakan seperti berikut. Kita namakan persamaannya sebagai persamaan 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak horizontal dari awal dipukul hingga posisi akhir. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa nilai D adalah 50 meter. Nilai D adalah posisi jika kita berada tepat di atas dinding hingga kembali ke dinding di akhir. Bisa persamaan 1 kita jadikan sebagai delta X sama dengan Dx dikali T. Untuk delta X-nya sendiri kita gunakan nilai D yaitu 50 meter. Kemudian Vx yang kita cari, dan selang waktu yang diperlukan untuk menjalani sepanjang D adalah T1 hingga T2, yaitu selama 4 sekon. Sehingga kita mendapatkan nilai Vx adalah 12,5 meter per sekon. Untuk menentukan sejauh mana bola baseball bergerak, kita dapat menggunakan kembali persamaan 1, namun dengan menggunakan Vx yang sudah kita dapatkan, 12,5 meter per sekon. Kemudian selang waktu dari awal dia dipukul yaitu T0 hingga dia akhir dipukul yaitu Tf, yaitu selama 1 sekon
tambah 4 sekon tambah 1 sekon itu selama 6 sekon. Di sini kita mendapatkan nilai sebesar 75 meter. Selanjutnya untuk soal bagian B kita diminta besar kecepatan bola setelah dipukul dalam notasi vektor. Kecepatan dalam notasi vektor dapat kita tunjukkan sebagai berikut. V sama dengan Vx komponen I ditambah Vy dari komponen J. Untuk Vx sendiri sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 12,5 meter per sekon. Jadi bisa kita langsung masukkan saja 12,5 meter per sekon arah I. Nah, untuk Vy masih belum kita dapatkan, jadi perlu kita cari terlebih dahulu. Untuk dapat mencari Vy, kita dapat menggunakan persamaan 2 yang sebelumnya telah kita susun, yaitu perpindahan posisi untuk sumbu Y. Kita tinjau persamaan 2, Y sama dengan Y0 ditambah Y0Y itu kurang setengah Y kuadrat. Kemudian kita tinjau dua posisi yang sama dan dua kondisi yang sama. Di sini kita mendapatkan suatu kondisi yang sama, yaitu Y1 akan sama dengan Y2. Jadi kita dapat memanfaatkan posisi tersebut sebagai acuan kita. Jadi kita tinjau Y1 akan sama dengan Y2. Kita masukkan Y1 ke persamaan 2. 1 sama dengan Y0 ditambah Y0Y dikali waktu yang diperlukan bola baseball untuk menyentuh Y1 adalah selama 1 sekon. Jadi kita masukkan T di sini selama 1 sekon. Kita hiraukan terlebih dahulu untuk satuannya. Kurang setengah dikali 9,8 kecepatan gravitasi kali 1 kuadrat. Sehingga ini menghasilkan Y1 sama dengan Y0 ditambah Y0Y dikurang 4,9. Kita namakan persamaannya sebagai persamaan 3. Kemudian kita tinjau posisi ketika Y2. Y2 sama dengan Y0 ditambah Y0Y. Kemudian waktu yang diperlukan bola baseball untuk mencapai Y2 adalah T2, yaitu penyebelahan dari T0 ditambah T1 ditambah T2, yaitu selama 1 ditambah 4 detik, yaitu total adalah 5 detik. Masukkan 5 dikurang setengah dikali 9,8 dikali 5 kuadrat. Di sini kita mendapatkan Y2 sama dengan Y0 ditambah 5 Y dikurang 122,5. Kita namakan persamaannya sebagai persamaan 4. Kemudian sesuai dengan yang kita sebutkan sebelumnya bahwa Y1 sama dengan Y2, kita dapat melakukan eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4 sehingga kita akan mendapatkan nilai V0Y. Jika dilihat secara sekilas, kita tahu bahwasanya persamaan 4 akan lebih besar daripada persamaan 3 sehingga kita akan melakukan eliminasi persamaan 4 oleh persamaan 3. 2 sama dengan 0 ditambah 5 V0Y kurang 125 yang dikurangkan oleh Y1 sama dengan 0 ditambah V0Y kurang 4,9. Ini akan habis Y0 sama nilainya. Ini menyisakan 4 V0Y. Kemudian ini tersisa sebesar 117,6. Sehingga dari sini kita mendapatkan nilai V0Y sebesar 29,4 meter per sekon. Ini kita sudah mendapatkan nilai V0Y, sehingga notasi vektor dari kecepatan kita akan
menjadi demikian: 12,5 meter per sekon arah I ditambah 29,4 meter per sekon arah Y. Jika ditanyakan besar dari vektor ini, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Akar 12,5 meter per sekon kemudian dikuadrat ditambah 29,4 meter per sekon dikuadrat, yang mana hasilnya adalah sebesar 31,9 meter per sekon. Kemudian untuk soal bagian C, kita ditanyakan sudut terhadap horizontal dari kecepatan bola saat dipukul. Untuk menentukan sudut dari kecepatan, kita sudah mendapatkan masing-masing komponen dari kecepatan, yaitu komponen sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita dapat menggunakan metode inverse tangan dari kedua sumbu tersebut, sehingga nilai sudut adalah theta sama dengan tangan inverse dari VY per VX. Inverse, di sini kita mendapatkan nilainya adalah 29,4 bagi 12,5. Itu sekitar sebesar 67 derajat. Kemudian untuk subsoal terakhir, kita ditanyakan tinggi dari tembok tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat kembali menggunakan persamaan dua, yaitu T sama dengan 0 ditambah V YT dikurang setengah YT kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dengan menambahkan Y0 sebesar 1 meter, yaitu posisi awal dari Y0 sebagai tinggi dari pelempar. Kemudian waktu yang ditempuh adalah 1 sekon dikurang setengah 9,8 meter per sekon kuadrat kali 1 sekon kuadrat. Jika dilakukan perhitungan, hasil yang didapatkan adalah sebesar 25,5 meter. Sehingga tinggi dari tembok adalah sebesar 25,5 meter. Sekian pembahasan soal. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.